Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bibi Amelia dengan NIM 10420017. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi saya yang berjudul Perdagangan Internasional dan Pertumbuhan Ekonomi. Apa sih yang dimaksud dengan perdagangan internasional? Perdagangan internasional adalah kegiatan transaksi dagang antara satu negara dengan negara lain, baik mengenai barang maupun jasa-jasa, dan dilakukan melewati batas daerah suatu negara. Selanjutnya, apa sih manfaat dari perdagangan internasional itu? Yang pertama, untuk meningkatkan cadangan valuta asing atau devisa negara. Yang kedua, dapat mencukupi kebutuhan akan barang-barang dan jasa yang tidak diproduksi di dalam negeri. Dan yang ketiga, menjalin kerjasama dan persahabatan antar negara. Yang keempat, memperluas lapangan kerja. Yang kelima, mendorong semangat berprestasi dan bersaing. Yang keenam, menumbuhkan output di dalam negeri dan meningkatkan pendapatan nasional. Yang ketujuh, menciptakan efisiensi dan spesialisasi, dan yang terakhir menjaga stabilitas harga. Baik, selanjutnya apa saja faktor pendorong dari perdagangan internasional? Yang pertama, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Yang kedua, adanya spesifikasi. Yang ketiga, tidak semua negara dapat memproduksi sendiri suatu barang. Yang keempat, perbedaan iklim. Yang kelima, adanya perbedaan selera. Dan yang terakhir adalah perbedaan sumber daya alam. Selanjutnya, apa saja sih faktor penghambat perdagangan internasional? Yang pertama, kualitas sumber daya yang rendah. Yang kedua, kebijakan ekonomi internasional yang dilakukan oleh pemerintah. Yang ketiga, perbedaan mata uang antar negara. Yang keempat, tidak stabilnya kurs mata uang asing. Yang kelima, pembayaran antar negara sulit dan resikonya besar. Yang keenam, tidak amannya suatu negara. Baik teman-teman, selanjutnya kita membahas teori perdagangan internasional. Teori merkantilisme ekspor-impor. Satu-satunya cara bagi suatu negara untuk menjadi kaya dan kuat adalah dengan melakukan sebanyak mungkin ekspor dan sedikit mungkin impor. Baik, yang pertama ada teori keunggulan mutlak Adam Smith, yaitu negara melakukan perdagangan internasional dengan negara lain. Jika negara tersebut memiliki keunggulan mutlak, maka negara tersebut akan melakukan ekspor dan mengimpor barang-barang yang tidak memiliki keunggulan mutlak. Selanjutnya, teman-teman, teori keunggulan komparatif David Ricardo. Suatu negara dikatakan memiliki keunggulan komparatif karena dapat memproduksi barang dengan biaya yang relatif lebih murah dibanding negara lain. Dengan kata lain, keunggulan komparatif merupakan keunggulan yang dimiliki suatu negara karena memiliki keunggulan lebih besar pada satu barang dibanding barang lain, sedangkan negara lain memiliki kelemahan yang lebih kecil pada barang lainnya. Selanjutnya, teori ketersediaan faktor produksi, Hecker-Ohlin. Teori ketersediaan faktor produksi ini basis dari keunggulan komparatif. Ada dua faktor. Yang pertama, faktor endowment, yaitu kepemilikan faktor-faktor produksi di dalam suatu negara. Yang kedua, faktor intensity, yaitu teknologi yang digunakan di dalam proses produksi, apakah labor intensity atau capital intensity. Baik teman-teman, selanjutnya kebijakan perdagangan internasional. Apa itu kebijakan perdagangan internasional? Kebijakan perdagangan internasional adalah segala tindakan pemerintah atau negara, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mempengaruhi komposisi arah serta bentuk perdagangan luar negeri atau kegiatan perdagangan. Ada dua kebijakan. Yang pertama, kebijakan perdagangan bebas. Yang kedua, kebijakan perdagangan proteksionis. Apa sih yang dimaksud dengan kebijakan perdagangan bebas? Baik, jadi kebijakan perdagangan bebas adalah kebijakan perdagangan yang menginginkan kebebasan dalam perdagangan, sehingga tidak ada rintangan yang menghalangi arus produk dari dalam ke luar negeri. Dua, ada kebijakan perdagangan proteksionis. Contohnya seperti kuota impor, subsidi impor, premi, larangan impor, dumping, diskriminasi harga, dan larangan ekspor. Baik teman-teman, selanjutnya kita membahas tentang pertumbuhan ekonomi.
Jadi, pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan perekonomian suatu negara menjadi lebih baik selama periode tertentu. Jadi, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu negara, maka akan cepat pula ketersediaan barang di negara tersebut. Baik teman-teman, apa saja sih faktor-faktor pertumbuhan ekonomi? Jadi, faktor-faktor pertumbuhan ekonomi ada 5. Pertama, sumber daya manusia. Yang kedua, sumber daya alam. Yang ketiga, iptek atau teknologi. Yang keempat, budaya. Dan yang terakhir, tentu saja modal. Baik, selanjutnya apa sih hubungan perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi? Jadi teman-teman, perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Karena melalui pasar bebas atau perdagangan internasional, pertumbuhan ekonomi suatu negara bisa meningkat. Melalui kegiatan perdagangan internasional seperti ekspor dan impor barang ke negara lain dapat meningkatkan pendapatan suatu negara tersebut. Juga jika pendapatan meningkat, maka pembangunan infrastruktur yang ada di negara itu akan cepat selesai. Baik teman-teman, cukup sekian pemaparan materi dari saya yang berjudul Perdagangan Internasional dan Pertumbuhan Ekonomi. Saya ucapkan terima kasih banyak dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.